Hanya dengan satu episode, Oshinoko sudah bisa menggambarkan banyak hal seperti industri idol, VTuber, bahkan streamer. Halo Indogamers, para wibu denial. Hari ini aku mau mengajak kalian untuk melihat lebih dalam episode 1 dari Oshinoko. Aku bakal pastikan kalau video ini nggak ada spoiler yang major. Jadi, silahkan nonton videonya sampai habis. Apa sih yang ada di anime ini? Anime ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan seorang idol bernama Hoshino Ai yang hamil di usia 16 tahun. Jelas banget, tanggapan masyarakat, bahkan fans, untuk idol hamil itu sangat buruk. Jadi, dia berusaha untuk menyembunyikan kehamilannya dan anaknya. Terus, apa sih yang lebih dalam dari anime ini? Kenapa berkaitan banget dengan dunia kita yang sekarang? Dunia di mana entertainment seperti idol, VTuber, dan bahkan streamer itu mudah diakses. Pertama, aku mau meng-highlight dialog dari Ai. Idol adalah orang yang mengandalkan kebohongan, dan kebohongan adalah bagian dari cinta. Kalau mau dipikirkan baik-baik, kata-kata ini ada benarnya. Coba pikirkan idol, VTuber, atau streamer kesukaanmu. Apakah mereka menunjukkan sisi lemahnya? Kita nggak tahu. Sebelum live mungkin mereka ada masalah, atau mungkin ada pekerjaan yang belum selesai, atau keadaan tubuh yang buruk, atau bahkan mungkin ada masalah keluarga. Orang-orang pasti memiliki ekspektasi tinggi terhadap orang yang mereka tonton atau orang yang mereka idolakan. Mau sesulit apapun atau sesedih apapun, mereka punya tujuan untuk tetap menghibur penonton mereka. Belum lagi moral standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Ketika ada idolamu yang berbuat satu keburukan, dia pasti langsung dihujat habis-habisan. Bahkan masalahnya digoreng di Twitter. Dan akhirnya orang-orang meng-cancel dia dan berharap karirnya mati. Aku pernah dengar ini dari orang dan dia itu bilang kayak gini, mematikan sumber pendapatan atau karir dari satu orang itu sama aja kayak ngebunuh orang itu. Sekarang, pertanyaannya adalah, berapa lama orang yang kalian tontonin itu bertahan dengan kebohongan yang dia buat? Ai cuma pengen merasakan bagaimana rasanya dicintai. Jadi, dia berusaha dicintai sebagai seorang idol. Tapi pertanyaannya, sampai kapan dia bisa berbohong? Bagaimana kalau dia termakan dengan kebohongannya sendiri? Dan dia nggak tahu kalau orang itu benar-benar mencintai dia atau enggak. Selain itu, kita diperlihatkan bagaimana komentar dari satu orang netizen itu bisa mempengaruhi orang lain. Bang, itu kan komentar dari orang asing yang nggak dikenal. Ngapain dipikirin? Nggak bisa sesimpel itu. Karena bagaimanapun, komentar dari seseorang itu pasti berpengaruh ke perasaan orang lain. Coba bayangkan, ada orang yang sudah capek-capek berusaha untuk menghibur orang lain, meskipun dirinya sendiri sudah hancur secara mental. Terus, dia dapat komentar caci maki dari netizen. Dan dia harus tetap tersenyum dan bercanda di depan penontonnya. Sampai kapan orang punya kesabaran untuk hal yang seperti itu? Komentar atau kritik itu penting. Karena kritik itu pasti akan membantu dalam perkembangan orang untuk menjadi lebih baik. Tapi jelas ada orang yang nggak bisa menerima kritik sampai mentalnya down. Seluruh kehidupan Hoshino Ai itu adalah kebohongan yang dia ciptakan sendiri untuk membuatnya dicintai. Sampai-sampai dia nggak tahu apa itu cinta yang sebenarnya. Bahkan Ai nggak bisa mengungkapkan atau berkata kalau dia mencintai anak yang sudah dia besarkan. Itu semua karena dia takut kalau cinta yang dia ungkapkan ke anak-anaknya itu hanyalah kebohongan. Padahal dia sudah mengajarkan sesuatu dan membesarkan anak-anaknya dengan sangat baik. Anime ini juga menceritakan bagaimana fans idol itu mempunyai parasocial relationship, yang artinya fans itu merasa memiliki hubungan dekat dan bahkan dia paham apa yang diinginkan oleh idolnya. Beberapa di antara mereka bahkan berfantasi kalau mereka pacaran dengan idol kesukaan mereka. Dan ketika hal buruk terjadi dengan idol mereka, mereka bakal berkata, itu sudah konsekuensi jadi orang terkenal. Itulah yang kau dapatkan ketika kau membohongi penggemarmu. Itu adalah balasan kau sudah pacaran. Dengan menjadi idol atau seseorang di internet, seakan-akan kehidupan pribadi orang itu akan diatur oleh orang lain. Mereka nggak boleh mengatakan apa yang mereka mau. Mereka dituntut untuk menjaga moral, yang terkadang moral itu sering dilanggar oleh penontonnya. Bahkan gak jarang juga ada orang yang dijodoh-jodohkan oleh penontonnya. Fans idol itu egois. Mereka selalu ingin diprioritaskan sampai-sampai mereka lupa kalau idol mereka itu juga manusia yang punya hati. Aku sudah terlanjur nyemplung di dunia ini dan ngerasa relate banget sama animenya. Memang aku nggak sebesar Hoshino Ai, tapi tugasku sebagai orang yang menghibur secara online adalah untuk memenuhi ekspektasi kalian semua. Selamat datang di industri hiburan. Industri di mana kita memanipulasi emosi orang lain demi mendapatkan angka. Aku admin Yami, stay clean and sound. Oh iya anjing, ini spesifik ya, tambahan nih. Ini juga ada kaitan nama VTuber itu sama aja kayak idol-idol yang kau tonton gitu. Jadi kok berkaca gitu ya. Berkaca, sumpah berkaca. Kok kalau ngomong gak relate, bohong.